wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah yang pertama sekali sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan kepada kita berbagai macam rahmat dan nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Sehingga dengan adanya nikmat Allah, kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk hadir ke tempat yang sangat mulia ini dalam rangka perayaan hari kelahiran Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat bernadakan salam senantiasa selalu kita berselawatkan kepada junjungan Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah merubah pola pikir manusia dari menyembah Lata wal Uzza kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kepada seluruh para keluarga dan sahabat beliau sekalian yang senantiasa selalu mendukung Rasulullah demi tertegaknya kalimatul haq, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan seterusnya kepada seluruh para alim ulama, baik itu ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta seluruh ulama-ulama yang muktabar di sisi Allah. Berkat jasa dan perjuangan para ulama, Islam rahmatan lil alamin pada dasarnya berpusat daripada negeri Makkah al-Mukarramah, seterusnya dilanjutkan kepada negeri Madinah al-Munawwarah. Dalam waktu yang sangat relatif singkat, Islam menyebar ke seluruh pelosok dunia, termasuk ke desa Laya Baung yang kita cintai ini. Ini adalah kerja keras, buah tangan, dan oleh-oleh yang diberikan oleh para ulama yang hari ini kita hidup di bawah bingkai Islam rahmatan lil alamin, di bawah naungan Allah, di bawah naungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah merupakan jasa para ulama yang hadir di tengah-tengah umat. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah merupakan pewaris daripada para nabi-nabi terdahulu. Apa yang beliau wariskan? Yang beliau wariskan adalah merupakan ilmu pengetahuan, akhlak dan adab. Seterusnya disampaikan kepada kita umat yang pada saat ini kita berakhlakul karimah, yang akhlak kita terpuji. Ulama kita jadikan sebagai tongkat dikala kita dalam kelicinan. Jadikanlah ulama sebagai payung dikala kita dalam kehujanan. Sosok ulama hadir dapat memberi petunjuk setelah baginda Muhammad meninggalkan dunia.
Mari sama-sama kita doakan sehingga para guru, ulama-ulama kita agar senantiasa selalu membimbing dan mengayomi kita kepada jalan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita awali. Yang pertama sekali yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Kepala Desa yang sangat antusias hadir di tengah-tengah kita dalam rangka perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya muliakan orang tua saya, orang tua kita bersama, yaitu Bapak Imam Cik beserta seluruh perangkat dan jajaran hukumnya. Ya, saya muliakan Bapak Ketua BPD serta seluruh anggotanya. Yang saya muliakan Bapak Sekdes serta seluruh jajaran dalam desanya. Dan yang saya muliakan teristimewa kepada guru kita bersama yang hadir pada hari yang berbahagia ini dalam rangka merayakan dan menyemarakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Terakhir, penghormatan saya kepada Bapak Babinsa yang hari ini sangat antusias. Beliau ikut bersama dengan kita dan ikut baca kitab berjanji tadi, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, penghormatan kami yang saya muliakan, yang saya hormati kaum bapak dan kaum ibu, pemuda dan pemudi, seluruh hadirin wal hadirat sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah jamaah ini satu jamaah yang dirahmati dan dilindungi di bawah lindungan-Mu ya Allah. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagaimana tadi Bapak Kepala Desa telah membuka pengantar bahwasanya acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam rutin setiap tahunnya dilaksanakan di dalam desa kita yang kita cintai. Namun demikian, di awal mukadimah Bapak Kepala Desa tadi sedikit disuruh membahas tentang sejarah demi sejarah dan peristiwa demi peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali hari ini memperingati Maulid atau Maulud tadi. Kalau Maulid harinya, hari kelahirannya. Kalau Maulud bayinya. Yang dilahirkan yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini dua-dua kita peringati. Kehadiran Nabi kita peringati, hari kehadirannya pun kita peringati. Setuju? Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Acara memperingati Maulid ini masing-masing kita punya cara tersendiri untuk kita memperingatinya. Secara nasional dan internasional, mereka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membubuhi tanggal merah di setiap tahunnya dalam kalender baik Hijriah maupun Masehi. Itu cara orang secara nasional dan internasional. Namun beda halnya peristiwa memperingati Maulid yang ada di bumi Serambi Mekah, khususnya di Aceh. Tidak cukup dengan satu hari, bahkan sampai 4 bulan. Ini pertanda bahwasanya warga Aceh, masyarakat Aceh, wabil khususnya masyarakat Desa Labaung sangat cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu memperingati Maulid Nabi, kita akan mengambil beberapa hikmah yang terdapat di dalamnya. Jangan memperingati Maulid Nabi hanya sebatas membawa bunga hiasan, ini jangan.
Tanamkan dalam hati sanubari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan pada hari ini adalah sebagai ucapan rasa cinta kita kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus kita ungkap? Salah satu hikmah maulid yang perlu kita catat adalah dengan momentum maulid kembali mengingat kita kepada memuji terhadap nikmat Allah. Apa nikmat Allah yang diberikan kepada kita? Nikmat yang sangat besar, yang sangat agung, yang tiada tandingannya, yaitu nikmat Allah lahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah dihadirkan ke dunia ini adalah merupakan salah satu nikmat yang sangat agung bagi kita selaku umat. Rayakanlah, ucapkanlah terima kasih lewat momentum dan rangkaian-rangkaian acara yang barangkali bisa kita ungkapkan. Salah satunya barangkali dengan menjamukan anak yatim. Salah satunya dengan memperbanyak baca kitab berjanji. Salah satunya dengan memperbanyak baca selawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ini barangkali lewat momentum maulid sama-sama dari yang besar, yang kecil, yang tua dan yang muda, sama-sama kita berselawat kepada Nabi sebagai bukti bahwasanya kita bersyukur atas hadirnya baginda Muhammad ke dunia ini. Ini hikmah yang pertama. Apa dalilnya Pak Ustaz? Apakah ada dalil yang menunjukkan? Banyak. Salah satunya Al-Quran dalam surah Al-Anbiya ayat 106. Di situ dijelaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah menyatakan dengan sangat tegas, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Nabi Muhammad hadir adalah dua perubahan yang akan diubah dalam kehidupan dan tradisi masa jahiliyah. Apa perubahan yang pertama? Hadirnya Nabi Muhammad, tertegakkannya yaitu HAM, hak asasi manusia. Yang kedua, hadirnya Nabi Muhammad menegakkan hak asasi binatang. Barangkali kita pernah mendengar dan membaca sejarah kejahiliahan orang jahiliyah pada zaman sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Apa yang mereka lakukan terhadap umat, terhadap manusia dan terhadap binatang pada saat itu? Mereka hanya memperlakukan hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Yang lemah diinjak, yang kuat menginjak. Jahiliyah pada saat itu bukanlah dikenal dengan mereka bodoh. Dasar kata jahil, kalau kita lihat kamus Al-Arabiyah, baik itu kamus Yunus atau kamus yang lainnya, arti jahil adalah bodoh. Tetapi pengertian jahil terhadap kaum jahiliyah pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan bodoh. Tetapi apa juga? Mereka tanpa akhlak dan tanpa moral.
sehingga diperlakukan orang yang lemah sebagai pijakannya, diperlakukan mereka-mereka yang tidak berdaya sebagai alat untuk menuju kekuasaan baginya. Itu yang terjadi pada zaman jahiliyah. Yang kedua, keadaan yang sama juga terjadi kepada makhluk ciptaan Allah. Sebahagian daripada mereka mempraktekkan budaya yang tidak baik, mempraktekkan budaya yang tidak sehat. Apabila mereka ingin makan onta, datang garis atau libas sebahagian paha yang dimiliki oleh unta dan lain sebagainya, ambil goreng. Tidak ada hukum sembelihan, sehingga lambat laun dengan tersiksa dan terzalimi binatang tersebut mati. Keadaan yang seperti inilah dirubah dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patutkah kita bersyukur? Apa tidak? Sangat-sangat patut. Inilah salah satu hikmah momentum Maulid Nabi, mengenang kembali apa yang terjadi pada zaman sebelum Islam datang, Nabi Muhammad datang, dan apa yang terjadi pada hari ini. Sehingga dengan kita melihat dan mempelajari sejarah sedemikian rupa, kita kembali, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mengutus seorang makhluk yang sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai wujud dan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memuji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus kita puji? Allah Subhanahu wa taala memujinya dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqil 'adzim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah sebesar-besar dan seagung-agung akhlak. Jadi Rasulullah dihadirkan oleh Allah sebagai contoh teladan bagi kita, nilai akhlak yang sangat mulia. Barangkali hari ini kita tidak sanggup mempraktekkan contoh akhlak dan perilaku Rasulullah, tetapi janganlah berkebalikan arah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Salah satu ciri mengingatkan kita bahwasanya Rasulullah adalah manusia yang paling sempurna dan akhlaknya paling mulia. Sejauh mana kesempurnaan dan sejauh mana kemuliaan akhlaknya? Ingin dibunuh masih dipersilahkan. Ini di mana kita dapatnya? Berulang kali seorang pemuda kafir Badui ingin menikam Rasulullah lewat belakang. 4 kali kejadian yang sama, ada orang yang ingin membunuh kita, kita bangunkan dan kita tanya keadaannya lagi. Sehingga pada kali yang keempat, pemuda tersebut mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu artinya apa? Keberhasilan dakwah Rasulullah adalah melalui akhlak dan perilaku yang mulia. Salah satu bukti telah dibuktikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu. Abang ibu, sehat masih? Alhamdulillah. Dan yang paling istimewa, perjuangan Rasulullah itu kepada kaum ibu sebenarnya. Martabatnya diangkat, wibawanya dipelihara, sehingga kaum ibu dipertempatkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya. 3 kali berulang kali disebutkan nama siapa yang berhak kita berbuat baik dalam dunia ini. Berulang kali, 3 kali mengangkat derajat kaum ibu. Ibumu
ibumu, dan ibumu, terakhir baru bapakmu. Siapa yang memperjuangkan itu? Nabi Muhammad. Wajar kita memujinya? Wah, sangatlah wajar bila seandainya kita memuji akhlak dan perilaku Nabi Muhammad. Dalam hadisnya dijelaskan, innama bu'istu liutammima maqarimal akhlak. Sesungguhnya diriku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dari akhlak tercela kepada akhlak yang baik, dari akhlak mahmudah kepada akhlakul karimah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hikmah yang ketiga, momentum peringatan Maulid Nabi yang bisa kita ambil pelajaran daripada Maulid Nabi adalah talibul ilmi. Kita belajar dari situ. Setiap muballigh, setiap penceramah, setiap khatib yang kita undang, mereka hadir berceramah di hadapan kita adalah menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Artinya momentum Maulid Nabi tempat kita mengambil pelajaran untuk kehidupan yang lebih baik setelahnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Banyak pelajaran yang bisa kita kutip lewat Maulid Nabi. Yang pertama, pelajaran bagi kita yang bisa kita kutip adalah mempersatukan umat. 601 tahun terlewatkan. Dalam riwayat dijelaskan pada saat itu terpecah belah dan mereka saling bertumpah darah antar sesama manusia. Dalam sejarah dicatat sehingga timbullah seorang pemikiran yang sangat jenius yang nama beliau adalah, pangkatnya adalah seorang jenderal, yaitu Salahuddin Ayyubi. Mereka yang pertama sekali menggarap Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa latar belakang sehingga Maulid ini digelar? Latar belakangnya diakibatkan umat pada saat itu 600 tahun setelah Nabi Muhammad wafat, terpecah belah. Disatukan lewat Maulid Nabi, diciptakan kitab berjanji, kemudian sama-sama pemimpin, ulama, umara, cendekiawan, pemuda dan pemudi hadir dalam rangka perayaan Maulid untuk mengambil pelajaran adalah ikhwatul muslimin ataupun bersaudara antara sesama muslim. Ibu, tahu ibu di mana terjadi Maulid pertama? Ada. Negeri Arbela. Arbela. Negeri Arbela yaitu salah satu provinsi yang ada di Mesir. Di sana tempat terjadi Maulid pertama, sehingga hari ini dicontohkan oleh seluruh umat manusia sebagai momentum Maulid Nabi hingga ke desa Daya Baung. Sejarah singkat harus kita ketahui apa latar belakang memperingati Maulid. Di saat umat terpecah belah diadakan Maulid. Ini bukti dalam desa Daya Baung 4 dusun secara bersamaan, pemuda-pemudi, bapak dan ibu hadir pada tempat yang sama untuk bersilaturahmi. Ini adalah salah satu hikmah daripada Maulid Nabi. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita kutip lewat Maulid ialah mempelajarkan terhadap anak generasi kita tentang siapa itu baginda Muhammad. Anak siapa beliau, di mana beliau dilahirkan, dan di mana beliau diwafatkan, dan apa tujuan dilahirkan ke dunia ini.
Tujuan Nabi kita dilahirkan ke dunia ini sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW, diutusnya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi Muhammad dilahirkan daripada Makkah, daripada seorang ayah yang bernama Abdullah, seorang kakek yang bernama Abdul Muttalib, seorang ibu yang bernama Aminah. Pada ketika lahirnya beliau dalam keadaan yatim, usia 6 tahun beliau piatu, usia 8 tahun kakeknya ikut meninggal, sehingga diasuh dan demi diasuh dalam keadaan pengasuhan orang-orang terdekat di sampingnya. Kemudian pada umur usia remaja beliau berdagang dan mencontohkan perilaku yang sangat baik. Usia 25 tahun beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah. Usia 40 tahun beliau diangkat menjadi rasul, dan usia 63 tahun 4 hari beliau kembali wafat meninggalkan kita. Apa yang ditinggalkan kepada kita yaitu sunnatullah wa sunnatu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguhlah kepada tali Allah dan kepada sunnah Rasulullah kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masing-masing kita punya tanggung jawab yang sangat mulia. Apa itu tanggung jawab? Rasulullah meninggalkan Islam kepada kita. Islam punya dua visi dan misi yang sangat penting. Yang pertama amal ma'ruf, yang kedua nahi mungkar. Bila seandainya amar kita sebutkan dengan sebuah koin, sebelah gambaran Garuda adalah amar, gambaran Rp1.000 adalah nahi mungkar. Kita bawa salah satu maka tidak ada yang mau membeli. Artinya amal ma'ruf nahi mungkar harus dijalankan secara jalan dengan sempurna. Katakanlah Islam ibarat sebuah pesawat kapal terbang, dia akan mendarat dengan sempurna apabila dibimbing dan dioyomi oleh kedua sayap kiri dan sayap kanan. Begitulah kita hidup dalam Islam sebagai contoh mempunyai dua misi yang sangat mulia. Laksanakan seluruh perintah Allah, amal ma'ruf nahi mungkar, dan jauhkan seluruh larangan Allah, yaitu tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Inilah tujuan hidup. Tujuan hidup adalah untuk lebih baik di masa yang akan datang. Seandainya ada pertanyaan begini ditanya, Ibu, kalau seandainya ditanya begini, Ibu mau bahagia atau celaka? Bahagia, alhamdulillah, tahu jawabannya sangat tepat. Dan kalau ditanya mau celaka, itu harus kita pertanyakan tingkat kesarafannya. Semua kita menginginkan bahagia, sebagaimana dalam lantunan doa selalu kita bacakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua, khususnya kepada kami yang hadir dan umumnya seluruh kaum muslimin, hidup di dunia dalam keadaan bahagia, hidup di akhirat dalam keadaan bahagia, dan dijauhkan daripada api neraka. Ada berdoa-doa itu? Kapan? Setiap selesai sholat. Doa yang itu satu Pak Imam, mulai anak dari TK hingga seterusnya hafal semua. Kalau kita ibarat dia itu kunci Inggris, bisa kita pakai untuk semua baut. Baut kecil kita kecilkan, baut besar kita besarkan. Atau disebut dengan istilah doa sapu jagat, semua ada hapus. Artinya apa? Di situ ada kesan yang sangat penting. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan dunia bahagia. Kalau udah bahagia dunia udah habis. Apalagi? Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kami akhirat. Bahagia akhirat udah habis. Sehingga disebut doa sapu jagat. Itu rajin-rajin dibaca. Coba sekali. Rabbana amin. Jangan lupa.
Ini satu amalan. Kalaupun ibu sangat terdesak mau goreng ikan, selesai sholat, jangan lupa itu satu. Nanti biar aja ikan hangus. Kalau gara-gara nggak sempat berdoa tadi. Dan kebahagiaan kita tujuannya apa? Dunia dan akhir. Di dunia diberi kelapangan oleh Allah, di akhirat dimasukkan ke dalam surganya. Itu adalah dambaan. Dan yang ingin saya sampaikan tentang menuju ke situ apa? Yang pertama, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat mempunyai syarat. Syarat yang pertama, Al-Quran menjelaskan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya Muhammad, berikanlah kabar gembira kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang beriman, wa amilus solihat, dan mereka-mereka yang beramal soleh. Anna lahum, sesungguhnya bagi mereka jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah sediakan bagi mereka adalah surga yang mengalir air di bawahnya. Syaratnya dua. Apa syaratnya? Dua. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Maka dengan demikian dambaan semua orang untuk kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat terbatasi oleh dua syarat ini. Bila ia tidak beriman, jangan bermimpi mendapatkan surga. Bila ia tidak beramal saleh, jangan bermimpi untuk mendapatkan surga. Syarat jawabannya hanya dua, beriman dan beramal saleh. Ada ayat yang lain yang mendukung ayat tersebut. Kita hafal semua ini. Surah Al-As. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kita hidup di dunia yang tidak rugi. Al-Quran menjelaskan, illal ladzina amanu, yang tidak rugi mereka yang beriman. Yang kedua, wa amilus solihat, mereka yang beramal saleh. Artinya apa? Kunci kebahagiaan dunia dan akhirat beriman, beramal saleh. Beriman, beramal saleh. Beriman, beramal saleh. Dalam surah Ad-Din bagaimana dijelaskan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Nadanya sama, tujuannya sama. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dengan sebagus-bagus ciptaan, dengan sesempurna ciptaan. Wajah kita yang ganteng, wajah kita yang cantik, dan keperkasaan kita yang sangat luar biasa. Kemudian Allah kembali menurunkan kita setelah dipuji. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kita dijatuhkan oleh Allah kepada tempat yang paling hina, kepada tempat yang paling rendah, yaitu neraka jahanam. Illal ladzina amanu, kecuali yang tidak dimasukkan mereka-mereka yang beriman dan mereka-mereka yang beramal saleh. Sudah cukup tiga ya. Artinya Al-Quran dengan sangat jelas mengangkat derajat orang yang beriman dan beramal saleh. Itulah tujuan Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia ini, adalah membawa umat manusia kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Itulah bahagian daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dijelaskan, khairun nas,
yanfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia mereka yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ibu mau bermanfaat untuk orang lain, terutama bermanfaat untuk keluarga, anak dan suami kita. Kita jadikan sebuah media, sebuah wadah untuk beramal supaya anak dan suami mengambil manfaat dari kita. Apa manfaat yang diambil? Kasihinilah mereka dengan penuh kasih sayang. Ada ibu lakukan? Ada lah. Semua ada, insyaallah. Semua kita mencintai dan menyayangi keluarga. Salah satu daripada amal yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau berbicara konsep keluarga apa kepada desa, rata-rata ibu semangat. Kenapa? Karena dalam konsep keluarga, ibu-ibu ini adalah pejuang tangguh. Yang tidak sanggup dilakukan oleh lelaki, ibu sanggup. Apalagi akhir-akhir zaman ini sudah semuanya ada di pundak kepala ibu sebagian. Sudah menjadi pegawai negeri, pulang ke rumah masih ada kerjaan yang lain. Kita bapak-bapak sibuk dengan gudang garam. Sedikit bermasalah sudah marah-marah. Jangan. Seyogianya ibu lahir dan batin kita tanggung jawab, kita ayomi dan kita pelihara dengan baik. Kan udah senang dong. Karena ibu-ibu yang namanya wanita harus dipuji-puji itu, Pak. Kalau ingin orang tua atau kalau ingin keluarga kita hasanah baik dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan, sering-sering memuji istri. Dia yang paling cantik jelita, dia yang paling rupawan dan sebagainya. Coba ini jawab dengan jujur ibu ya. Kalau dipuji oleh suami senang apa enggak? Kalau dipuji orang lain? Jangan kebalikan. Harus senang kita dipuji oleh, dan suami kadang-kadang harus buat suasana romantis lah sedikit lah keluarga. Rasulullah menganjurkan demikian. Berbuat baiklah terhadap sesamamu. Al-syiddatu 'alal kufar ruhama bainahuma. Keras, tegas terhadap kekufuran, berkasih sayang terhadap sesama. Hari ini kalau kita bapak-bapak orang yang paling bersama dengan kita, iya ibu bukan? Kan ada jawaban? Orang yang paling dekat dengan kita ibu. Begitu juga sebaliknya, ibu-ibu yang paling dekat dengan bapak-bapak selaku suaminya. Artinya Rasulullah memerintahkan kepada kita ruhama bainahuma, berkasih sayang antar sesama. Ini kita praktekkan dan kita. Hadirin wal hadirat sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Mari adik-adik, sallu ala nabi sallallahu alaihi. Sekali lagi, sallu ala nabi. Bapak dan Ibu, kita hidup di dunia sementara. Sebagai contoh, Rasulullah telah meninggalkan dunia sebagai yang ditinggalkan kita selaku umat. Kita wajib bersyukur, Bu. Kita ini sebagai umat Nabi Muhammad. Umur kita pendek, azab juga kurang nanti. Ada hikmah. Setiap yang Allah ciptakan semua ada hikmah. Bahkan kami pernah dulu ketika masih belajar di pesantren, saya bertanya begini, Tuan Guru, kenapa Allah ciptakan yang sedemikian rupa? Kenapa Allah ciptakan yang jelek-jelek? Kenapa tidak yang buruk, yang baik-baik semua? Dimarah-marahnya saya. Yang dimarah-marahnya bukan pertanyaan yang jelek-jelek. Yang dimarahnya karena kenapa? Karena kata-kata kenapa terhadap ciptaan Allah. Di balik daripada itu kita pahami, kita protes terhadap ciptaan Allah. Padahal
Allah menciptakan semuanya sempurna, semuanya ada hikmahnya. Satu contoh, kami tanya, ibu-ibu ada marah sama nyamuk? Marah. Nyamuk itu ciptaan siapa? Sehingga kita ingin, gak ada berguna kali kamu nyamuk. Kamu hidup pengacau aja, luar biasa kamu. Bisa kita caci maki demikian? Kenapa tidak ada hikmah di balik Allah ciptakan seekor nyamuk? Apa hikmahnya? Tidak sedikit orang yang mencari rezeki lewat menjual obatnya. Ya kan? Artinya semua yang Allah ciptakan tidak pernah ada sia-sia. Barangkali dengan ilmu kita yang terbatas, kita tidak sanggup melihat apa hikmah di balik ciptaan Allah. Gimana ibu? Jangan marah-marah lagi sama nyamuk ya. Kalaupun digigit, syariat membolehkan untuk kita pukul. Jangan nanti ya gigit terus. Jangan juga kayak gitu. Artinya apa? Kalau kita kaji semua yang diciptakan oleh Allah, semua ada hikmahnya. Termasuk Allah ciptakan kita selaku umat Nabi Muhammad yang umurnya sangat singkat, umurnya sangat pendek, tetapi hikmahnya apa? Kita tidak banyak dalam daun. Hari ini siapa yang tidak berdosa? Semua kita punya dosa. Semua kita punya dosa. Kullu insanun khata'un kata Rasul. Wa khairu khata'un atawabun. Setiap manusia pasti bersalah dan sebaik-baik kesalahan mereka yang mau mengakuinya dan mereka yang mau bertaubat kepadanya. Rasulullah menjelaskan atawabun jamak, bukan tawabin. Arti atawabun berulang-ulang taubat. Taubat itu nggak cukup sekali. Ibu berapa kali udah taubat? Ini coba kita kembalikan kepada peringatan Maulid kita. Rasul kita Nabi Muhammad SAW diakui kemuliaannya dan diakui oleh Allah kerasulannya dunia dan akhirat. Sehingga dalam sebuah hadis kudusi dijelaskan, laulaka ya Muhammad lama khalaqtu aflaka. Sekiranya bukan karena Nabi Muhammad, dunia, alam dan seisinya tidak Allah ciptakan. Tapi Rasulullah menampakkan kemuliaannya, menampakkan pelajaran kepada kita dalam kehidupan beliau sehari semalam. Dalam satu riwayat, Rasulullah berselawat atau mengucap istighfar, memohon ampun kepada Allah sebanyak 70 kali. Dalam riwayat yang lain adalah sebanyak 100 kali. Kita selaku umat berapa kita itu? Yang sudah jelas ada dosa. Dosa kita sudah jelas. Berapa kali sampai kita lakukan? Kalaupun tidak lebih, jangan kurangi seperti yang dicontohkan Rasul. Oh banyak kali Pak Ustaz, kapan kita kerja? Sibuk dengan istighfar. Kapan kita kerja kan? Istighfar ini ada 3 versi. Ada yang panjang, ada yang pertengahan, ada yang pendek. Kalau ibu-ibu keburu-buru untuk kerja ke kebun, setelah salat subuh bacakan astagfirullah, 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 astagfirullah hingga 100 kali. Enggak usah tambah alazim pun jadi. Yang penting sudah astagfirullah. Yang bagusnya astagfirullahaladzim. Yang bagusnya lagi astaghfirullahaladzim min kulli zambin azim awalan wa akhiran wa zahiran wa batina. Ya Allah, ampunilah dosa zahir, dosa batin, dosa sengaja, dosa tidak sengaja, dosa mata dan dosa kaki, dosa bibir dan lain-lain. Ibu-ibu, dosa apa yang paling banyak kita lakukan? Bibir apa mata? Mata. Dalam maksiat batin, urusan dosa yang dilakukan oleh anggota yang paling banyak adalah mata. Karena mata melihat sehingga
tertarik dengan kelapa orang. Yang pertama siapa kerja mah, kemudian baru dikerja oleh haki, dia langkahi ke kebun orang. Dah dua. Kemudian baru kerja tangan diambil. Pulang ke rumah dimakan, baru kerja mulu. Terakhir masuk ke perut, baru dosa baru. Kalau di segi zahiriah yang paling banyak mengerjakan dosa adalah kalau begitu kita berdoa untuk Buddha aja. Enggak setuju. Coba kita lihat sebuah sejarah ya. Pada suatu zaman dahulu, ini berapa waktunya? Terus lagi ya. Pada sebuah zaman dahulu ada seorang istilah kehidupan disebut dengan kanibal. Tahu kanibal itu kan? Kayak di film-film. Artinya hidup siapa yang kuat dia yang berkuasa. Pada zaman itu ada seorang raja kanibal yang kepingin untuk memakan daging-daging manusia. Disop, asam pedas, digoreng. Itu kerja si raja kanibal. Pada suatu ketika si raja kanibal ini turun kampung mencari pemuda-pemuda yang ganteng, pemudi-pemudi yang cantik untuk dibawa ke istana, seterusnya dikasih makan banyak-banyak, dan seterusnya dipilih untuk disembah. Ini kalau udah dikasih makanan banyak-banyak awas. Biasanya sapi mau kita sembelih, kasih umpan banyak, kita buat dia tenang. Kita kalau udah ini dikasih umpan banyak-banyak ini harus awas. Mau disembelih. Ketika giliran mau dipilih siapa yang duluan disembelih, maka raja sendiri yang menentukan. Dilihat dari setiap pintu-pintu jeruji busi, dilihat siapa yang paling pertama dibawa. Ada seorang pemuda yang sangat ganteng, dia dulu disembelih, dipanggang, dimakan bersama. Dilihat lagi ada yang sebelah sana yang paling cantik, dibawa, dipanggang, dimakan secara bersama. Terakhir datanglah kepada giliran seorang pemuda yang diberikan oleh Allah, dilahirkan ke dunia dalam keadaan cacat. Sebelumnya dia mengeluh kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, bila seandainya saya sempurna sebagaimana kawan-kawan yang lain, sungguh saya lebih taat kepada Allah. Ada kaki saya, sangat mudah saya ke masjid. Ada telinga saya, sangat mudah saya dengar ceramah. Ada mata saya, sangat mudah saya membaca Al-Quran. 2 bulan mereka mengeluh pada Allah. Hari ini giliran dipilih oleh Raja Kanibal. Si pemuda-pemuda itu lepas. Gak enak daging yang si buta, pahit. Sehingga sambilan keluar dari jeruji besi penjara kanibal, dia sujud syukur kepada Allah. Ya Allah, saya sangat bersyukur kepada untung saja saya dikasih buta, tuli dan pincang. Bila tidak, hari ini, siang ini sudah menjadi santapan si raja kanibal. Ini hikmah yang perlu kita gunakan. Artinya apa yang ingin kita sampaikan? Pesan apa yang bisa kita ambil daripada ini? Artinya setiap yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik buat kita. Biar hidup di dunia miskin, asal akhirat bahagia. Biar hidup dunia melarat, asal di akhirat masuk surga. Setuju? Meskipun buta. Na'udzubillah, syukuri apa adanya. Istilah pepatah kalau kita lihat di HP sekarang, bersyukur tidak lupa diri. Bersabar biar kuat diamalkan itu bagus. Kalau ilmu yang baik, yang bermanfaat, meski sumbernya dari HP, bisa diambil pelajaran, ambil. Dan lebih bagusnya hubungi siapa yang membuatnya. Minta izin, Pak Ustadz, Pak Guru, dan lain-lain sebagainya, Cikgu, izinkan saya sudah mengambil ilmu yang kau berikan. Rasa-rasanya sangat bermanfaat bagi saya adopsi dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur supaya tidak lupa
bersabar supaya kuat meskipun apapun cobaan dan rintangan yang diberikan kepada kita oleh Allah. Kalau kita bersyukur, kalau kita bersabar, insya Allah akan memberikan jalan keluarnya. Tidak di dunia, pasti Allah berikan di akhirat. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Kita harus yakin. Terakhir, hikmah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah Rasulullah sebagai suri teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang dilakukan, apapun yang diucapkan, apapun yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, jadikanlah sebuah pegangan, pedoman hidup bagi kita semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah adalah suri teladan dan contoh yang baik bagi kita orang-orang yang beriman, bersyukur dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah Rasulullah sebagai idola, jadikanlah Rasulullah sebagai figur dalam kehidupan. Cintailah beliau melebihi cinta terhadap dirimu. Karena kenapa? Rasulullah sangat mencintai kita umatnya melebihi kepada cinta terhadap keluarganya. Di akhirat nanti, dikala orang bangkit semuanya, Rasulullah orang yang pertama kali bangkit. Ketika Rasulullah bangkit, semua dunia fana, tidak ada yang muncul selain Rasulullah. Sehingga bertanya, aina ummati, di mana engkau tinggalkan umatku wahai Jibril? Segitunya cinta Rasulullah. Hari ini lewat perayaan Maulid Nabi, kita bahagia, kita bangga punya Nabi kita. Perbanyakkanlah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ala Sayyidina Muhammad. Barangkali ini sesuai dengan waktu dan jadwal. Waktu salat zuhur kita sudah di ambang pintu. Mari seraya kita menutup, kita tutup dengan selawat sedikit 6 kali, 7 kali sebagai ucapan syukur kepada Allah atas dilahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sallu alaihi wasallim. Alhamdulillah, selesailah sudah rangkaian demi rangkaian ceramah Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal hingga akhir. Di mana ada kesalahan, terutama saya sangat bangga berdiri di sini di depan para guru kita di sebelah kanan dan sebelah kiri di belakang. Kalaupun ada kesalahan, mungkin langsung ada yang menegur. Insya Allah ini adalah sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi saya, di mana ada penyampaian yang silap tidak pada tempatnya, menyinggung perasaan bapak dan ibu, maka banyak kami minta maaf. Apakah sudah dimaafkan? Saya mohon ampun kepada Allah dan ucapan terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.